kita akan masuk pada pembahasan baru tentang ateisme ya. Tentunya ini termasuk perkara yang lagi tersebar di zaman sekarang ini. Dimulai dengan penyebarannya di negeri-negeri kafir ya. Dan juga mulai masuk di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kita tahu sekarang dunia seperti satu kampung ya. Semua orang sudah bisa interaksi, bisa baca sana, baca sini, tidak ada yang tertutupi. Semua syubhat bisa diakses ya. Orang bisa baca pemikiran ateis, ya. Sehingga penyebarannya ya baik kebaikan maupun keburukan mudah. Karena mudahnya akses informasi dimanapun seorang berada. Yang penting kuota ada, bisa akses. Ateisme ya, diambil dari kata teis yaitu percaya adanya Tuhan, ateis artinya tidak percaya kepada Tuhan. Diambil dari bahasa Inggris tentunya ya. Intinya ini hal yang buat mereka ragu tentang agama. Seperti juga masalah kalau ada orang bermaksiat, maka datang ke pastor kemudian buat pernyataan kasih bayar berapa, dosa terampuni. Ini juga susah. Hanya orang kaya yang bisa apa? Dosanya terampuni. Ya. Pengakuan, kemudian tanda tangan, kau punya harta apa kasih, dosa diampuni oleh Tuhan. Jadi pastor ini sebagai wakil Tuhan. Nah ini tidak logis. Berarti orang miskin gimana kalau lagi berdosa? Nangis di nggak ada duit gimana mau susah ya. Dosa tebusan yang dengan harta, repot. Tidak logis. Intinya di antara sebab munculnya ilhad, ateis yaitu agama yang tidak logis ya. Ini satu, agama tidak logis. Kemudian contohnya kesalahan dalam kitab suci juga banyak. Kesalahan dalam kitab sains kontradiktif banyak sekali ya. Kemudian juga tadi pastor-pastor yang mengambil harta dengan kebatilan dengan adanya dosa tebusan. Itu juga. Kemudian yang menjadi ya, tidak ada keyakinan, tidak yakin dengan kitab suci mereka. Dengan otentik kitab suci mereka. Seperti misalnya dalam Taurat, dalam Bible, dalam kitab di Bible Nabi Musa, kemudian ditulis Nabi Musa pun meninggal, kemudian dia dikuburkan suatu tempat, tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Tapi dalam Bible katanya Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada siapa Nabi Musa. Sementara dalam Taurat disebutkan kemudian Nabi Musa pun meninggal di suatu lokasi, tidak ada yang mengetahui di mana lokasinya. Berarti yang nulis Taurat itu bukan Nabi Musa, ada orang lain yang bercerita tentang apa Nabi Musa. Sama seperti Injil yang 4 itu kisah Markus, Matius, kemudian apa? Yohanes dan apa namanya? Siapa? Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas. Itu cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa. 4 orang ini siapa? Khilaf di kalangan mereka. Sanadnya sampai Nabi Isa, wallahu alam. Dan Injil banyak, puluhan Injil. Kenapa yang banyak tidak diambil kok yang 4 diterima? Apa kriteria supaya bisa diterima? Ini pembahasan yang bikin orang ragu tentang agama mereka. Tapi ini di antara hal yang menimbulkan ateis, karena tidak percaya sama agama. Kemudian juga di antara yang buat mereka tidak percaya adanya Tuhan tentang masalah muskilatus syarr, yaitu problem keburukan. Kok ada keburukan? Kalau kita umat Islam mudah. Islam kita meyakini dalam rukun iman kita takdir, al-iman bil qadar antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman tentang takdir baik maupun buruk. Artinya kita meyakini secara kebaikan keburukan Allah yang sudah takdirkan. Tentu ada hikmah di balik itu. Tetapi versi mereka tidak, Tuhan itu harusnya begini, harusnya cinta, harusnya rahmat. Loh, kok ada keburukan? Di antara mereka tidak bisa terima hal ini. Kok ada keburukan di alam semesta? Mereka bayangkan di dunia ini tidak boleh ada keburukan kalau Tuhan itu ada. Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak ada norma-norma, tidak ada namanya nilai-nilai, semua buyar, tidak ada. Kamu begitu, itu kan keyakinan kamu. Begini, mau ini, mau apa, enggak ada. Mau bunuh orang juga silakan, enggak ada kenapa. Enggak ada aturan. Enggak ada fitrah. Itu menurut kamu aja, menurut saya beda. Ya, menurut kamu begini, sehingga tidak ada akhlak. Maka jangan harap ada ateis punya akhlak. Kecuali kalau dia komitmen dengan ateisnya, dia tidak akan peduli dengan namanya nilai-nilai dan norma-norma.